Maka kita dalam doa seringkali hanya menyampaikan apa yang kita mau, tanpa mau mendengarkan apa yang dikehendaki, dimaui Tuhan. Manusia tidak bisa melihat kehadiran Tuhan dan karyanya ketika kenyataan yang dihadapi berbeda dengan keinginan yang mau kita lihat, kita dengar. Pujilah Tuhan, hai hatiku, pujilah namanya yang kudus, hai batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, janganlah lupa akan segala kebaikannya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Putranya Yesus Kristus besertamu. Dan sertamu juga. Selamat sore. Selamat sore, Romo. Saudara-saudara yang terkasih, begitu besar kasih Allah kepada manusia sehingga Dia mengutus Putranya yang tunggal untuk kita semua menjadi tebusan bagi kita semua, dan oleh karena itu kita merayakan perayaan Ekaristi sore hari ini. Tetapi untuk sampai ke sana Tuhan harus memperkenalkan diri kepada umat-Nya yang ternyata menolak. Sebagaimana kita dengarkan dalam Injil nanti. Penolakan Tuhan tidak hanya terjadi di masa lalu, seringkali juga terjadi di dalam tengah-tengah kehidupan kita. Maka marilah kita mulai peran kita dengan merendahkan diri di hadirat Tuhan, mohon ampun atas kelemahan dan dosa kita, terutama karena saat-saat tertentu kita menolak Tuhan dan kehendak-Nya. Marilah kita berdoa. Bapa Allah yang Maha Kuasa, Engkau senantiasa menguatkan dan meneguhkan kami. Semoga kami semakin bertekun dalam iman untuk menempuh jalan yang lurus dalam mencari kehendak dan kedamaian-Mu. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, kita semua pernah mengalami penolakan ya dalam keluarga, entah dari orang tua, dari guru, dari mungkin yang pernah punya pacar ya, dari mantan-mantan ya. Dan penolakan selalu menyakitkan. Kalau kita mau memahami Injil hari ini, kita bisa membayangkan sakit hati Tuhan yang ditolak. Karena bagi Tuhan, umat manusia adalah pasangannya, kekasih hatinya. Seringkali digambarkan sebagai pasangan atau pengantin. Yesus pun tidak selalu diterima dalam karyanya sebagaimana kita dengarkan dalam Injil. Kita semua tahu setiap hari Sabat Yesus biasa pergi ke sinagoga untuk melakukan ibadah. Dan ketika gilirannya untuk membaca kitab suci, orang-orang di kampung halamannya mendengarkan dengan sangat cermat pada kesempatan ini. Karena mereka telah mendengar tentang mukjizat yang telah Dia lakukan di kota-kota lain. Yesus mengejutkan mereka dengan teguran bahwa tidak ada nabi atau hamba Tuhan yang dapat dihormati di antara bangsanya sendiri. Orang-orang Nazaret tersinggung pada Yesus dan kemudian menolak untuk mendengarkan apa yang Dia katakan. Mereka membenci khotbahnya karena Dia adalah seorang tukang kayu, orang awam biasa, dan mereka membenci Dia karena keluarganya yang mereka kenal. Bagaimana pengenalan yang akrab menghantar pada penolakan? Karena Yesus tidak salah, maka persoalannya ada pada kita, manusia. Apa yang membantu orang dapat melihat Tuhan yang berkarya dan tidak menolak Tuhan? Itulah pertanyaan kita. Ada dua hal yang bisa kita belajar dari Injil hari ini. Yang pertama,
Dalam Injil Matius dikatakan, berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Kalau mau mengakui melihat Allah yang berkarya, maka kita perlu memiliki hati yang murni, hati yang suci. Juga ketika kita mau melihat Tuhan yang berkarya dalam diri Yesus. Jika hati kita bersih, murni hati, kita dapat melihat Tuhan yang berkarya. Kita menerima Tuhan. Kalau kita tidak murni hati, sulit kita bisa melihat Tuhan. Apalagi Tuhan bilang bahwa kalau kamu melayani orang saudaraku yang paling hina, kamu melayani aku. Sulit kita melihat orang kecil, pengemis, orang cacat, orang kotor, orang miskin, di mana Tuhan berkarya. Marilah kita terus berusaha membersihkan hati kita, atau istilah dalam bacaan pertama menurut surat kepada orang Ibrani, mengejar kekudusan, maka kita bisa melihat Tuhan. Orang yang mengejar kekudusan bisa melihat Tuhan. Melihat Tuhan yang berkarya di dalam orang lain. Lalu kita akan hormat pada orang lain. Yang kedua, kita terlalu terpaku pada keinginan-keinginan sendiri, terlalu larut pada apa yang ingin kita lihat dan ingin kita dengarkan saja. Kalau demikian, maka kita akan sulit melihat dan menerima Tuhan, menyambut Tuhan. Maka kita dalam doa seringkali hanya menyampaikan apa yang kita mau, tanpa mau mendengarkan apa yang dikehendaki, dimaui Tuhan. Manusia tidak bisa melihat kehadiran Tuhan dan karyanya ketika kenyataan yang dihadapi berbeda dengan keinginan yang mau kita lihat, kita dengar. Maka membiasakan refleksi untuk mendengar apa yang dikehendaki Allah untuk kita lebih dahulu, membantu kita menerima kenyataan hidup kita, sekaligus melihat kebenaran yang kadang menyakitkan. Istilah dalam surat kepada orang Ibrani tadi kadang-kadang menimbulkan duka cita. Cara Tuhan mendidik, cara Tuhan mengajar, cara Tuhan memperingatkan kita itu kadang-kadang tidak enak. Itu yang kita dengarkan dalam bacaan pertama. Maka termasuk kenyataan Yesus yang mewartakan kabar gembira dalam situasi yang tidak kita ingini, harus kita terima. Jika kita benar berdoa dengan iman akan Allah sebagai Bapa dan kehendak baiknya, kita tidak kesulitan melihat betapa Allah setia memberikan sesuai kebutuhan kita pada waktunya. Mungkin tidak pada waktu kita, tetapi pada waktu Tuhan. Dengan keyakinan itu, marilah kita lanjutkan perayaan Ekaristi kita. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau telah berkenan menyatakan diri dan kehendak-Mu melalui Putra-Mu terkasih. Semoga berkat perayaan kenangan akan wafat dan kebangkitannya, kami semakin diteguhkan dalam mengasihi sesama dan dalam perjalanan menuju kerajaan-Mu yang abadi. Sebab Dialah Tuhan, pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Semoga kita sekalian, seluruh keluarga kita dan semua orang yang kita doakan hari ini, selalu dilindungi, dibimbing, diberkati oleh Allah yang Maha Pengasih, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Dengan ini perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita pergi, kita semua diutus. Amin.